Heyo, apa kabar semua? Yo, kembali lagi dengan saya M Chandra Iwo. Halo teman-teman, apa kabar semua? Semoga teman-teman tetap sehat, tetap semangat, tetap dipermudahkan di lapangan segala urusan dan rezekinya. Oke teman-teman, selamat memasuki tahun baru ya kan. Walaupun udah ada 1 minggu lebih ya kan. Ini tanggal 10, tapi apa? Semoga di tahun baru ini kita mengejar target dan juga mencapai apa yang kita inginkan ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Nah, berhubung kemarin banyak sekali yang nanya tentang Cana Maru US Batik dan juga apakah ready. Nah, mohon maaf sebelumnya teman-teman, kebetulan di toko kita ini lagi kosong Cana Maru US Batik. Namun teman-teman tidak perlu khawatir kalau misalkan teman-teman mau yang single tank udah flaring kaca, ada di video ini ya teman-teman. Jadi silakan tonton dan saksikan, dan nantinya kita akan bacakan komentar-komentar yang sudah ada dicoret-coret oleh kakak-kakak dan abang-abang kita. Nah, Bang, kapan Maru US Batiknya ready? Oke teman-teman, don't worry. Oke, jangan khawatir ya teman-teman. Jadi Maru US Batiknya ini udah datang kemarin. Jadi nanti kita up di Shopee kita nanti 3 hari ke depan teman-teman. Jadi kurang lebih tuh di hari Sabtu atau Minggu lah ya kan. Jadi biar ikannya adaptasi dulu supaya ikannya nggak stres kali karena baru sampai kan. Jadi supaya ikannya mau makan dan juga kita karantina dulu teman-teman. Nah, berhubung kemarin juga banyak yang salah penanganan pada saat ikan Cana Maru US Batiknya baru datang. Jadi kita sharing aja teman-teman, kita sharing aja supaya tidak salah, supaya ikannya itu tetap bertahan dan juga bisa diprogres. Nah, jadi tidak mengalami kerugian lah buat teman-teman. Memang kan kalau misalkan salah penanganan, oke lah 1 hari ikan tersebut masih bertahan. Di hari berikutnya ikan tersebut mau kadang-kadang mau mati karena salah penanganan. Oke. Jadi bagaimana Bang cara penanganannya? Nah, teman-teman, buat teman-teman yang baru beli ikan online baik itu di toko saya ataupun di toko-toko yang lainnya, coba perhatikan cara penanganannya. Pertama, teman-teman harus siapkan akuariumnya terlebih dahulu, akuarium dan airnya. Nah, kalau bisa airnya itu udah diendapkan ataupun udah diisi 1 hari sebelum ikan ini mau datang teman-teman. Kalau misalkan 3 hari pun nggak apa-apa, lebih baik. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak ada waktu, kepepet kan 1 hari sebelum ikannya datang, kalau bisa udah diisi supaya airnya itu tidak ada zat-zat amonianya ataupun lebih aman lah. Kalau misalkan lebih safety lagi, teman-teman kasih garam ikan. Nah, itu lebih bagus. Nah, itu penanganan pertama. Kedua, kalau misalkan ikan baru datang teman-teman, itu kan biasanya di packingan itu ada airnya, ada yang kasih air kuning, air biru, ada yang pakai air ekstrak tapang. Nah, perlu teman-teman ingatkan, perlu saya ingatkan juga, kalau misalkan ikan yang udah di packingan plastik, kalau bisa airnya dibuang teman-teman. Nah, sebelum dibuang kan itu masih dalam bungkus, dalam packingan, masih ada oksigen di dalamnya. Teman-teman bisa diamkan terlebih dahulu 5 menit di dalam akuarium. Jadi istilahnya diaklimasi. Nah, diaklimasi kan selama 5 menit supaya ikan itu beradaptasi dengan suhu air yang baru teman-teman. Jadi air yang dalam packingan ini kita buang, jangan dimasukkan. Karena itu airnya pasti ada zat amonianya ataupun bekas kotoran-kotoran ikannya gitu teman-teman. Mana tahu dia BAB kan di dalam perjalanan, tapi kita nggak nampak atau nggak terlihat. Lebih baik airnya dibuang, cukup ikannya aja dimasukkan. Nah, itu cara kedua untuk penanganannya. Terus cara ketiga teman-teman, perlu diingatkan, memang betul kita pada saat ikan datang itu pasti hati senang gembira karena apa yang kita tunggu ikannya udah datang ya kan. Apa yang kita tunggu selama ini lama-lama, apalagi luar kota kan belinya nggak sabaran datang, pasti antusiasnya itu semangat lebih tinggi. Nah, kadang antusias kita ini yang membara membuat kita ingin ngasih makan. Nah, ini perlu diingat teman-teman. Jadi kalau misalkan ikan yang baru datang jangan diberikan makan. Kenapa Bang? Nah, jadi saya nggak capek-capek selalu bilang gitu karena banyak sekali yang di Shopee atau toko koren kita yang DM, Bang, ikannya nggak mau makan. Lah iya, orang baru sampai abang kasih makannya nggak mau makan. Saya bilang gitu teman-teman. Jadi perlu edukasi juga buat teman-teman. Kalau misalkan ikan yang baru sampai, misalkan sampainya itu di sore hari, jangan dikasih makan di sore hari itu juga. Boleh teman-teman kasih makan malamnya atau juga melihat situasi ikan lah, apakah dia aktif, adaptasi atau diam. Nah, Bang, kalau misalkan diam, kejadiannya bagaimana? Apa kita yang harus kita lakukan? Nah teman-teman, kalau misalkan ikannya diam, teman-teman cukup kasih makannya itu di besoknya, di besok paginya. Jangan dikasih di hari itu juga. Ikan itu masih stres. Ikan itu masih stres dalam perjalanan. Di perjalanan kan goyang-goyang itu air kan. Nah, otomatis ikan masih stres dan juga butuh adaptasi dari lingkungan baru di tempat barunya. Jadi teman-teman juga harus memahami hal tersebut. Nah, Bang, pakan yang cocok untuk mengatasi atau meminimalisirkan tingkat stres ikan cana itu apa, Bang? Oke, teman-teman,
Jadi buat penanganan ataupun cara untuk meminimalisirkan ikan itu tingkat stresnya lebih sedikit, saya saran nih kasih makan cacing teman-teman. Itu pasti mau dimakan. Kalau misalkan pelet ada 1-2. Kalau misalkan maru kan yang belum mau makan pelet, pasti dia nggak mau makan pelet. Kecuali pulkra kan memang udah makan pelet, lahap semua makanan dimakan sama dia. Nah, jadi untuk menangani stresnya itu, kalau saran saya teman-teman, bisa teman-teman kasih cacing. Kasihnya pun sedikit-sedikit aja dulu, jangan banyak. Nanti ikannya nggak mau makan, nanti perutnya juga besar kan. Jadi kasih sedikit dulu. Apabila dia udah lahap, udah lancar, udah adaptasi dan juga udah aktif, nah boleh teman-teman selingi pakai udang atau pelet. Nah itu boleh teman-teman. Jadi itu dia tips ataupun trik cara penanganan ikan cana yang baru datang ya teman-teman. Jadi jangan sampai salah lagi, oke? Nah ini buat customer saya yang di Shopee juga perlu diingatkan, kalau misalkan ikan baru sampai, udah cukup sabar dulu, kita tengok ikannya apakah udah stabil atau udah adaptasi atau udah tidak stres lagi, baru kasih makan. Jangan komplain dulu sebelum bertindak, jangan komplain dulu sebelum tahu karakter ikan kita teman-teman. Oke, boleh teman-teman DM ataupun chat di Shopee saya, boleh teman-teman tanyakan aja. Tapi teman-teman perlu diingatkan juga, kalau misalkan ikan yang baru sampai apalagi masih stres, rata-rata diam di bawah. Dan kalau misalkan rezeki teman-teman bagus, ikan tersebut cepat adaptasinya. Kalau misalkan belum, ya memang betul ikannya masih stres. Jadi perlu diingat teman-teman, jangan apa-apa langsung kasih bintang 1, bintang 2. Nah itu teman-teman perlu perhatikan juga. Nanti kalau misalkan ikannya udah adaptasi, apa bisa teman-teman ganti bintang itu? Kan enggak. Jadi coba diperhatikan juga. Kami juga menjaga reputasi dari toko, jangan suka-sukanya aja lah, tolong ya kan ngasih bintangnya. Jadi saya toko itu ngasih ikan ke teman-teman yang terbaik. Nggak mungkin kita kasih ikan sakit, ikan cacat, itu nggak mungkin. Pasti kita sebelum kita kirim juga udah kita perhatikan teman-teman, ikan ini sehat, size-nya, dan juga udah mau makan pelet atau tidak. Kalau misalkan belum, saya bilang belum. Kalau misalkan udah gitu teman-teman. Jadi apa yang terjadi atau apa keadaan ikan itu tersebut pasti kita katakan dan jawab dengan sejujur-jujurnya teman-teman. Oke? Nah, selesai, sudah kita sharing tentang cana maru YS batik ataupun cara penanganannya. Jadi ini dia nampakannya, ini udah bercabung teman-teman. Ini size-nya kurang lebih 15-16 cm. Nah ini udah bercabung, ikan lama nih, ikan lama saya keep. Oke, walaupun di sini kita sharing tentang ikan cana maru YS, tapi nggak apa-apa ya, sambil kita jawab pertanyaan-pertanyaan dari abang-abang kakak-kakak kita. Ini ada pertanyaan dari Bang Piko N8N. Bang, canan roku size 45 cm, udah berani pakai jari sambil digigit, tapi harus lewat atas tank. Tapi kalau di depan dia nggak mau flaring, kaca juga diladen nih. Gimana maksudnya nih? Bang, canan roku 45 cm udah berani pakai jari sampai digigit, tapi harus lewat atas tank, atas akuarium maksudnya. Tapi kalau di depan dia nggak mau flaring, kaca juga nggak diladenin. Oh, kalau ini pasti semua ikan bakalan gigit bang, karena dari atas ya kan. Karena dari atas pasti bakalan gigit. Saya kira dari depan, pokoknya ini dari atas. Nah, size juga masih 45 cm. Nah ini juga saya perlu ingatkan kepada teman-teman, kalau misalkan ikan canaan rau size 45, lebih baik fokus ke pembesaran aja dulu. Lebih baik fokus ke pembesaran. Sembari kita fokus pembesaran, boleh aja interaksi pakai kaca, tangan, ataupun pakai karet atau patung cana. Nah, jadi nggak usah fokus sekali ke mental, nanti ikannya bakalan down, susah kalau udah down kan. Apalagi udah kuncup, mager di bawah tuh udah susah. Lebih baik fokus ke pembesaran, size juga masih 45 kan, nanti di size 6 baru kita fokus ke latih mentalnya bang. Jadi itu sarannya. Dan juga untuk karakternya, abang bisa pahami sendiri karakter ikan cana abang nih bagaimana, abang yang tahu. Karena di sini saya tidak bisa melihat videonya kan. Jadi sehari-hari kan abang yang menghadapi ikan cana tersebut, jadi abang yang tahu karakter ikan cana tersebut. Oke, jadi saran saya pembesaran aja dulu, baru nanti melatih mentalnya. Tapi sembari pembesaran aja interaksi, tapi jangan terlalu fokus sekali. Oke bang, selesai. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah check out di Shopee saya. Saya doakan semoga ikannya aktif terus, bercabung, dan juga progresnya makin meningkat, warnanya naik, dan juga mentalnya makin jadi dan memuaskan lah buat teman-teman. Jadi terima kasih buat yang sudah check out, dan tunggu updatean ikan kita selanjutnya teman-teman. Dan coret-coret juga kolom komentar. Terima kasih juga yang udah like, komen, dan subscribe nya. Jangan lupa bahagia dan juga semangat terus buat teman-teman yang sedang progres ikan cana. Oke, bye bye.